Halo, bertemu lagi dengan sahabat Umbis Ambis. Bagaimana kabarnya? Dan bagaimana ujiannya? Tak perlu basa-basi, kita langsung saja latihan soal ya. Oke, soal pertama. Anissa memiliki tinggi 150 cm dan difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:30. Foto tersebut kemudian ukurannya diperbesar dengan skala 4:1. Tinggi Anissa dalam foto yang terakhir adalah... Oke, mari kita kerjakan. Kita harus tidak lupa bahwa 1:30 itu ini artinya setiap 1 cm di dalam foto itu mewakili 30 cm dari foto yang sebenarnya. Itulah arti dari 1:30. Oke. Maksud dari 4:1 di sini yaitu mengenai foto tersebut yang diperbesar. Itu artinya 4:1 yaitu foto tersebut diperbesar atau di zoom sebanyak 4 kali dari foto aslinya ya. Ini dari foto aslinya ya. Oke, biar tidak salah fokus. Jadi cara mengerjakannya itu yaitu langsung saja kita bagikan. Nih, tinggi Anissa sebenarnya itu 150 cm dibagi berdasarkan skala yang ini dibagi 30. Jadi ukurannya itu setinggi 5 cm lah di dalam foto tingginya si Anissa. Inilah tinggi si Anissa di dalam foto. Lalu katanya foto tersebut diperbesar dengan skala 4:1. Foto itu katanya diperbesar sebanyak 4 kali ya. Berarti dikalikan aja langsung ini ya, 5 kali 4 ya. Jawabannya 20 cm ya. Jelas ya teman-teman? Jawabannya ada di B, 20 cm. 20 cm ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal berikutnya, penduduk kota X berjumlah 50.000 orang. Setiap tahun penduduk kota itu bertambah 3.000 orang. Penduduk kota Y berjumlah 160.500 orang. Setiap tahun berkurang 3.500 orang. Berapa tahun lagi kedua kota tersebut mempunyai jumlah penduduk yang sama? Kalau seperti ini teman-teman, yang sama ditanya, berarti itu artinya kita buat nanti di persamaannya itu sama dengannya. Mari kita buat persamaannya satu-satu supaya tidak salah ya. Kita baca, penduduk kota X berjumlah 50.000 orang dan setiap tahun penduduk kota itu bertambah 3.000 orang. Kayak ginilah kita buat ya, X itu 50.000 orang ya, tambah 3.000 ya, ginilah. Nah, setiap tahun tambah 3.000 katanya tiap tahun. Kita buatlah istilah tahun ini X ya. Kita istilahkanlah X tahun ya. Berarti 30 kali 3.000 kali X ya. Sama dengan, kenapa sama dengan? Ya kita buat persamaannya sama dengan karena ini ditanya supaya jumlah penduduknya sama. Berarti yang ini X dan yang ini si Y ya. Kalau kita buat istilahnya si Y katanya tadi 160 di 60.500 dan setiap tahun berkurang 3.500 orang. Berarti tambah berkurang ya, kurang 3.500 per tahun. Setiap tahun sebanyak berapa tahun, kita buatlah X ya. Kan tadi sepakat kita bahwa setiap tahun itu kita buat X ya, satuan dari tahun ya. Jadi udah bisa lah kita selesaikan ini ya. Kita buat X nya di sebelah kiri supaya langsung dapat ya. 3.000 X ditambah, berarti gini aja lah, kita sederhanakan aja lah, 3.000 X tambah 3.500 X. Oke,
Berarti ini 160 500 kurang 50.000 ya. Kita sederhanakan langsung. Ini dia 6500 ini hasilnya 110 500. Lalu X nya berapa? Yaitu 110 dibagi 110 500 dibagi 6500. Hasilnya wait 17 ya. Jadi apa maksud dari X sama dengan 17? Berarti X itu 17 tahun maksudnya. Jadi mereka ini sama, antara X dan Y sama, jumlah penduduknya sama, yaitu di tahun ke-17. X nya 17 ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah E. Jelas ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Jika A rupiah dibagi merata kepada P orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000 ya. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas dan jika A rupiah dibagi merata, setiap orang mendapat 50.000. Berapa rupiah Kak A? Oke teman-teman, mari kita pahami dulu apa sih maksud soalnya. Nah, katanya A rupiah ya. A rupiah itu sebanyak tidak dikasih tahu angkanya, tapi dibuat istilahnya A. Sebanyak A dibagi merata kepada P orang. Wah, ini pun nggak dikasih tahu berapa orangnya. Dan saat dibagi P orang itu, setiap orang memperoleh bagian 60.000. Lalu katanya seorang lain maksudnya ada satu orang yang lain bergabung pada kelompok di atas. Bergabung dia di kelompok yang ini, yang di atas ini. Nah, bergabung dia, kemudian dibagi rata, hasilnya 50.000. Setelah gabung yang satu itu hasilnya 50.000. Maka bagaimana kita buat caranya? Caranya itu adalah kita kalikan saja langsung ya, seperti ini teman-teman. Ini kan tadi katanya jika A rupiah dibagi rata kepada P orang akan memperoleh bagian 60.000. Langsung kita kalikan aja, 60.000 dikali P orang adalah 60 P ya. 60.000 dikali P sama dengan 60.000 P. Nah, sama dengan ini kan tadi gini ya, 60.000 dikali P. Nah, ginilah tadi kan. Oke, supaya tidak salah ya. Kemudian persamaan kedua itu, jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas, jika rupiah dibagi merata, setiap orang sekarang memperoleh 50.000. Oke, berarti dia 50.000 ini, 50.000 ini dikali P tambah 1. Kenapa tambah 1? Ini artinya kan tadi ada orang yang nambah. Maka 50.000 P tambah 1 ini maksudnya itu ketika orang lain bertambah ini, satu orang lain bergabung. Berarti 50.000 kali P berarti 50.000 P tambah 50.000 kali 1 50.000. Oke. Langsung kita sederhanakan nih. 60.000 ini pindahnya jadi minus, berarti 60.000 kurang 50.000 10.000 ya. P sisa 50.000. Maka udah bisa langsung dapat P nya yaitu 50.000 dibagi 10.000 yaitu 5. Berarti P nya itu 5. Apa P ini tadi? P ini adalah jumlah orangnya ya. 5 orang rupanya P ini maksudnya. Nah, jelas ya. Nah, tadi kan ditanya berapa rupiah katanya. Setiap orang berapa rupiah kah A? Nah, P-nya kan udah dapat 5 orang. Ini tanya A. Ya udah tinggal kita kalikan aja lah. P dikali rata-ratanya. Ya udah kalikan aja lah. Berarti 5 dikali 60.000 ya.
Jawabannya adalah 300.000. Nah, jawabannya itu adalah D ya teman-teman. Jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Bapak JJ memiliki rumah yang harganya 900 juta. Dalam penilaian pajak, rumah itu dinilai 2/3 dari harga tersebut. Pajaknya 2,50 tiap 1000 ya. Berapakah pajak yang harus dibayar oleh Bapak JJ? Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa yang nilai itu hanya 2/3-nya ya. Berarti langsung kita kalikan 2/3 kali 900 juta ya. Nah, ini berapa? Ini 2/3 kali 900 juta yaitu 600 juta ya. Jadi selanjutnya katanya pajaknya 2,50 setiap 1000 ya. Itu artinya 600 juta ini ya kita bagi 1000 karena kan katanya tadi setiap 1000 ya. Kita bagi 1000 lalu kita kali 2,50 ya. Oke, ini meninggoy. Berarti 600.000 dikali 2,5 ya. 600 kali 2 1.200.000. 0,5 kali 600 300. Berarti jawabnya adalah 1.500.000 ya teman-teman. Tadi jawabannya ada di C. Oke, jelas ya. Jadi pajak yang harus dibayar Pak JJ 1.500.000. Jelas ya teman-teman. Oke, mantul ya, mantap betul.